Bayangin, lo hidup di zaman Romawi, waktu para jenderal legendaris mengukir sejarah dunia. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu nama yang gak bisa lo lupakan, Julius Caesar. Tapi, gimana sih dia bisa jadi sehebat itu? Salah satu kunci kesuksesannya adalah strategi gilanya waktu menaklukkan Gaul, sebuah wilayah yang lebih besar dari Romawi sendiri. Penasaran gimana caranya? Yuk, kita bongkar taktik Julius Caesar yang bikin dia jadi legenda dan ngerubah sejarah Romawi selamanya. Selamat datang di channel Penulis Sejarah. Julius Caesar, seorang jenderal Romawi yang begitu brilian, bukan hanya dikenang sebagai pemimpin besar, tetapi juga sebagai tokoh yang mengubah wajah Eropa kuno dengan berbagai pencapaiannya. Salah satu titik balik dalam karir militernya yang gemilang adalah kemenangannya dalam Perang Gaul, 58-50 sebelum Masehi, yang tak hanya membuat namanya dikenal di seluruh Romawi, tetapi juga membawa dampak besar terhadap sejarah Eropa. Pada saat itu, Gaul adalah wilayah yang luas, mencakup sebagian besar apa yang sekarang kita kenal sebagai Prancis, Belgia, Luxembourg, dan bagian dari Swiss dan Italia Utara. Wilayah ini bukanlah satu negara kesatuan, melainkan terdiri dari banyak suku-suku Keltik yang kuat dan independen. Setiap suku memiliki pemimpin dan tradisi mereka sendiri, sehingga seringkali terlibat dalam perselisihan dan peperangan satu sama lain. Situasi ini, di mata seorang jenderal ambisius seperti Julius Caesar, adalah peluang emas untuk menambah kekuatan dan pengaruhnya. Sebelum memulai invasi ke Gaul, Caesar sudah memiliki ambisi besar. Ia ingin memperkuat posisinya di politik Romawi, yang saat itu sedang berada dalam situasi yang tegang. Dengan menguasai Gaul, Caesar melihat kesempatan untuk meraih ketenaran dan kekayaan, serta dukungan politik yang ia perlukan untuk mengukuhkan kekuasaannya di Roma. Maka, dengan kecerdikannya, Caesar memulai kampanye militernya di Gaul dengan menggunakan alasan yang tampaknya sah, membela sekutu-sekutu Romawi dari ancaman suku-suku Gaul. Namun, kemenangan Caesar di Gaul bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Ia menghadapi perlawanan yang sangat kuat dari berbagai suku Gaul, terutama di bawah kepemimpinan pemimpin suku Arverni, Vercingetorix. Vercingetorix adalah salah satu pemimpin Gaul yang berhasil menyatukan banyak suku-suku yang tadinya terpecah-pecah untuk melawan Romawi. Ia memimpin pemberontakan besar-besaran melawan Caesar, yang hampir membuat posisi Caesar terancam. Namun, Caesar tidak mudah dikalahkan. Ia memiliki kemampuan militer yang luar biasa dalam strategi dan taktik. Dalam pertempuran di Alesia pada tahun 52 sebelum Masehi, Caesar mengepung Vercingetorix dan pasukannya di sebuah benteng. Dengan ketahanan yang luar biasa dan ketelitian dalam mengepung, Caesar berhasil membuat pasukan Gaul kehabisan makanan dan amunisi, hingga akhirnya memaksa Vercingetorix menyerah. Kemenangan di Alesia adalah puncak dari perang panjang yang penuh dengan taktik cerdas dan kepemimpinan yang tegas dari Caesar. Caesar emang bukan jenderal sembarangan. Sebelum dia main serang, dia paham betul kondisi internal Gaul. Suku-suku di Gaul waktu itu nggak bersatu, malah sering terlibat konflik satu sama lain. Nah, Caesar cerdas banget buat memanfaatkan situasi ini. Dia pakai taktik divide and conquer atau pecah belah dan kuasai. Caranya, dia sengaja mendukung satu suku tertentu untuk melawan suku lainnya, bikin mereka makin terpecah belah dan sibuk berperang sendiri. Dengan begitu, kekuatan Gaul melemah, dan Caesar bisa lebih mudah nguasain satu persatu tanpa harus menghadapi seluruh kekuatan mereka sekaligus. Contohnya, Caesar mendukung suku-suku yang menjadi sekutu Romawi di perbatasan Gaul. Ketika ada suku lain yang menyerang sekutu Romawi ini, Caesar punya alasan buat ikut campur dan membawa pasukannya. Padahal, di balik itu semua, dia sebenarnya cuma mau memperluas kekuasaan Romawi dan memperkuat posisinya. Dengan strategi ini, Caesar nggak harus menghadapi perlawanan Gaul dalam satu serangan besar. Sebaliknya, dia memperlemah kekuatan musuh dengan mengadu domba mereka. Selain main taktik adu domba, Caesar juga ahli dalam strategi pertahanan. Dia tahu betul bahwa pasukannya nggak cukup besar buat langsung menghancurkan semua suku di Gaul dalam sekali serang. Jadi, dia mulai dengan membangun benteng-benteng di daerah-daerah strategis. Benteng ini berfungsi sebagai basis operasi yang aman, tempat pasukannya bisa mundur dan bertahan kalau situasi jadi berbahaya. Caesar bahkan membangun benteng-benteng di sekitar wilayah yang dia taklukkan untuk mengontrol pergerakan musuh dan menjaga jalur suplai pasukannya tetap aman. Dengan mendirikan benteng di posisi yang strategis, Caesar bisa menyerang musuh-musuhnya secara bertahap. Dia nggak perlu bertarung di medan terbuka yang berisiko besar. Sebaliknya, dia mengatur serangan-serangan kecil yang efektif dan cepat,
menghancurkan satu suku atau kelompok musuh sebelum mereka sempat bergabung atau memanggil bala bantuan. Perang Alesia jadi salah satu contoh paling jelas dari kejeniusan taktik Caesar ini. Di sana, Caesar menggunakan benteng-benteng untuk mengepung Vercingetorix dan pasukannya, sementara dia sendiri tetap aman di dalam lingkaran pertahanannya. Dengan taktik ini, Caesar nggak cuma mengalahkan musuh-musuhnya secara militer, tapi juga secara psikologis. Musuh-musuhnya yang melihat kekuatan Romawi tampak nggak terkalahkan, bahkan di hadapan pasukan Gaul yang jauh lebih besar, akhirnya kehilangan semangat dan menyerah satu persatu. Hasilnya, Gaul jatuh ke tangan Romawi dalam waktu beberapa tahun, dan Caesar pulang ke Roma sebagai pahlawan besar. Salah satu yang bikin Julius Caesar jadi salah satu jenderal paling berbahaya dalam sejarah bukan cuma kecerdasan militernya, tapi juga kekuatan manipulasi psikologisnya. Caesar benar-benar paham bahwa perang itu bukan cuma soal kekuatan fisik di medan tempur, tapi juga soal permainan mental. Dengan memainkan emosi dan persepsi musuh, Caesar seringkali bisa memenangkan pertempuran tanpa harus bertarung keras. Salah satu taktik yang paling terkenal dari Caesar adalah taktik pura-pura mundur. Ini bukan sekadar taktik defensif biasa, tapi murni manipulasi psikologis. Caesar sengaja menarik mundur pasukannya dari pertempuran di saat yang tepat, dengan maksud bikin musuhnya percaya bahwa mereka sudah di atas angin. Musuh yang merasa menang cenderung lengah dan mengendurkan pertahanan mereka. Pada saat itulah Caesar langsung balik menyerang dengan kekuatan penuh, bikin musuh kaget dan nggak siap. Taktik ini membuat banyak musuhnya terjebak dalam rasa percaya diri yang palsu, dan pada akhirnya mengalami kekalahan telak. Contoh taktik ini bisa dilihat dalam beberapa pertempuran di Perang Gaul. Misalnya, saat musuh merasa sudah hampir mengalahkan Caesar, dia sengaja memerintahkan pasukannya mundur ke benteng-benteng atau perbukitan. Tapi begitu musuh mulai mengejar dengan percaya diri, Caesar justru berbalik menyerang dari posisi yang lebih menguntungkan, memanfaatkan elemen kejutan. Di medan perang, elemen kejutan ini seringkali bisa mengubah seluruh dinamika pertempuran dalam hitungan menit, dan Caesar paham betul cara memanfaatkannya. Selain taktik mundur, Caesar juga unggul dalam mengumpulkan intelijen. Dia punya jaringan mata-mata dan informan yang sangat efektif, bahkan di tengah wilayah musuh. Ini memungkinkan Caesar untuk mendapatkan info terperinci tentang posisi pasukan musuh, kekuatan mereka, serta kelemahan-kelemahan yang bisa dieksploitasi. Dengan informasi ini, Caesar hampir selalu bisa memperkirakan apa yang bakal terjadi di medan perang sebelum musuhnya sadar. Bahkan, dia sering tahu lebih banyak tentang gerakan dan rencana musuh dibandingkan musuhnya sendiri. Dengan keunggulan informasi ini, Caesar bisa mengantisipasi langkah-langkah musuh dan menyiapkan serangan balasan yang tepat. Di Perang Gaul, taktik ini sangat terlihat. Ketika suku-suku Gaul berusaha menyatukan kekuatan mereka untuk melawan Caesar, dia selalu tahu lebih dulu tentang pergerakan musuhnya. Caesar kemudian bisa menyusun strategi untuk memecah aliansi suku-suku itu, atau menyerang mereka secara tiba-tiba di saat yang paling tidak mereka duga. Kombinasi antara manipulasi psikologis dan intelijen yang kuat inilah yang membuat Caesar jadi sangat sulit dikalahkan. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus mundur, dan bagaimana cara membuat musuhnya merasa aman, hanya untuk kemudian dia jatuhkan di momen yang paling tepat. Gaul yang awalnya suku-suku kuat dan sulit ditaklukkan, akhirnya luluh di bawah tekanan taktik Caesar yang luar biasa. Ini bukan cuma soal kekuatan militer, tapi juga soal permainan mental yang dia mainkan dengan sempurna. Tapi, kemenangan ini bukan cuma soal nambah wilayah buat Romawi, ini juga ngerubah arah sejarah Romawi selamanya. Kemenangan di Gaul bikin Caesar jadi salah satu orang paling berpengaruh di Romawi. Kekayaan yang dia dapat dari perang ini bikin dia punya pasukan yang loyal dan dukungan politik yang kuat. Akhirnya, inilah yang bikin Caesar bisa merebut kekuasaan penuh di Romawi dan jadi diktator. Jadi, Perang Gaul ini gak cuma soal wilayah, tapi juga soal kekuasaan dan perubahan besar di politik Romawi. Jadi, guys, Perang Gaul ini bukan cuma pertempuran biasa. Ini adalah contoh gimana strategi, manipulasi, dan pemahaman mendalam tentang musuh bisa bikin seseorang gak cuma menang perang, tapi juga merubah sejarah. Julius Caesar benar-benar punya pikiran yang brilian dalam strategi militer, dan itulah yang bikin dia dikenang sampai sekarang. Gimana menurut kalian? Apa strategi Caesar di Gaul ini masih relevan buat kita pelajari sekarang? Atau ada perang lain yang menurut kalian lebih menarik buat dibahas? Komen di bawah ya. Jangan lupa buat like video ini, subscribe biar gak ketinggalan konten-konten sejarah seru lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya.